menurut pandangan Anda secara ekosistem bisnis di startup sendiri seperti apa sih di tanah air ini, Pak Halim? Sebenarnya ada dua hal yang patut di-underlying ya. Yang pertama adalah relevansinya dengan bisnis model sendiri. Gitu. Kalau kita bilang sekarang bisnis model startup itu banyakkan direct to consumers. Jadi mereka men-serve consumers dengan capabilitas of tadi yang mungkin Bu Afi bilang adalah melakukan promo dan diskon supaya bisa menggain user attractability cukup banyak. Gitu kan ya. Tapi shifting gitu kan ya, makin ke sini sebenarnya this kind of business is actually bleeding up. Jadi kita bilangnya karena melakukan terus continuous discount, promotion dan segala macam untuk gain the user attractability, gitu kan ya. Startup sekarang juga mulai melihat untuk shift sedikit ke bisnis yang lebih banyakkan ke B2B2C. B2B2C meaning that mereka mulai serving businesses, mereka mulai serving corporates, gitu kan ya. Dan mereka melihat ceruk pasar ini lebih menarik dibandingkan direct to consumers, gitu. Dan kita lihat juga in the last 3 to 4 years, sebenarnya banyak sekali startup yang bermunculan, modelnya adalah B2B. Jadi bukan lagi direct to consumers. Mungkin kalau 10 tahun yang lalu itu direct to consumer. Tapi kita lihat sekarang yang bisa mengejar road to profitability biasanya adalah B2B startup. Dan dari sisi ekosistem sendiri sebenarnya lumayan unik. Kenapa? Karena mulai banyak juga konglomerasi ataupun company yang besar-besar itu mulai melihat bagaimana cara berkolaborasi dengan startup untuk external accelerated growth. Gitu. Kenapa? Karena mereka melihat ada beberapa konglomerasi juga melihat, oke, saya sudah melakukan certain time gitu kan ya untuk acquire the market, tapi ekosistemnya harus dibuild tidak hanya di internal tapi juga eksternal. Jadi lumayan menarik, Mas. Oke, baik. Nah ini ada peralihan begitu ya antara B2C ke B2B. Sebetulnya ini juga menarik walau kalau kita perhatikan juga startup pastinya butuh tingkat pengguna ya. Betul. Apakah memang untuk B2C dan B2B ini Anda melihatnya Bu Afi juga akan sama begitu banyaknya B2C kalau dibandingkan dengan B2B-nya nanti ke depan? Iya, jadi memang ini sebuah pilihan. Tadi saya setuju, bisnis model. Jadi setiap perusahaan itu punya bisnis model yang berbeda-beda. Ada yang bisnis modelnya karena mereka melihat adalah B2C itu lebih cocok, tetapi juga mereka melihat ada misalnya kan B2C nih. Nah, ketika dia B2C, dia tahu si perusahaan yang menjual ini, dia juga punya yang namanya supplier-supplier kan. Sehingga mereka juga bisa bekerja sama untuk supplier. Jadi mereka juga bisa main ke B2B dan B2C gitu. Jadi main di dua-duanya itu sangat memungkinkan. Karena itu tadi ekosistem itu kan tidak selalu hanya dengan end consumer gitu ya. Tetapi juga bisa dengan intermediate supplier. Di mana itu cukup banyak, bisa layernya bisa 5 gitu. Nah, jadi menurut saya akhirnya yang dilakukan tadi saya setuju gitu. Akhirnya orang melihat bahwa kalau sudah ke end user itu sudah mencapai titik siklus yang turun, dia harus cari lagi kan, gitu harus dikembangin terus gitu. Nah, itu memang nggak mudah karena pada saatnya sekarang ini kan pesaing cukup banyak kan. Begitu masuk lagi ada startup tuh jumlahnya kan luar biasa ya. Dari 50 sampai 200. Tapi nanti juga akan menciut lagi gitu karena disinilah tumbuhnya persaingan. Maka saya katakan tadi persaingan itu sebenarnya eranya sudah berakhir. Yang harus dilakukan tuh era berkolaborasi gitu. Karena apa? Yang namanya teknologi itu tidak harus kita invest semua, tapi kita bisa lakukan kerjasama teknologinya gitu ya. Kita bisa lakukan kerjasamanya untuk ekosistemnya gitu ya. Tadi akhirnya memang ke saham ya. Makanya venture capital ini sangat dibutuhkan dalam kondisi sekarang. Karena bank nggak mungkin mendanai yang namanya startup ya. Dengan adanya venture capital ini bisa masuk karena mereka juga bisa mendapatkan orang di setiap startup ya. Itu juga mengontrol bagaimana dana, karena itu kan venture capital ini kan ibaratnya gini, menempatkan dana sebagai modal tapi sementara, tidak seterusnya kan gitu ya. Bisa ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun tergantung kesepakatan gitu. Ini saya rasa bagus adanya venture capital ini membuat startup itu bisa berkembang ya. Cuman ya itu tadi, ini sebagai kontrol juga buat startup, mana yang startup bisa maju terus ada yang enggak gitu. Jadi sebagai valuasinya di sini gitu ya. Betul sekali, kalau kita lihat bisa maju atau enggak berarti memang ada proses seleksi begitu ya tentunya di venture capital. Di kondisi yang tentunya juga sedang tidak baik-baik saja ini begitu ya Pak Halim, tidak sedang memang untuk bisnis dan usaha juga sedang tidak mudah. Apakah memang di venture capital agaknya lebih selektif untuk melakukan pendanaan di startup? Jadi kalau kita boleh bilang market Southeast Asia, kalau kita bilang Indonesia dan surrounding countries yang di around Indonesia is actually very interesting market. Gitu kan ya, dengan slowing down ekonomi. Dari ada dua faktor. Jadi yang pertama adalah faktor slowing down ekonomi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Gitu kan ya. Investment firm itu kalau kita lihat baik di Jepang ataupun Korea, itu kelihatan mulai melihat Southeast Asia sebagai ceruk market yang bagus. Kenapa? Karena ekonomi slow down,
tapi GDP growth is good gitu kan ya, growing ekonomiknya juga bagus gitu. Jadi kalau kita boleh bilang flowing in and out money-nya itu cukup banyak akan pouring ke Southeast Asia, baik itu tahun ini ataupun tahun 2023. Dan kita ngelihatnya kalau dari sisi venture capital kita been more selective. Itu benar. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah profitability path-nya itu atau unit economics-nya akan ketemu nggak alurnya. Jadi kalau kita bilang curve ya, jadi ya kalau kita bilang curve kadang-kadang startup itu revenue-nya curve-nya naik. Ya kan? Tapi kadang-kadang profitability path-nya itu either flat atau turun ke bawah jadinya. Nah yang kita lihat adalah curve yang naik ini sebanding berjajar nggak dengan profitability dan juga unit economics-nya gitu. Nah kalau kita lihat itu tidak berbanding terbalik, sekarang venture capital is actually shifting also gitu. Kalau kita bilang 10 tahun yang lalu gitu kan ya, yang spray and pray is actually happening gitu. Tapi as for now, bahkan yang spray and pray itu ngerem-ngerem. Jadi, kenapa? Karena it's not the models that we wanna sustain in the market. Yang sekarang marketnya is actually corrected, gitu kan ya. Dan startup-startup juga harus corrected juga in terms of valuation. Jadi, been more selective, gitu kan ya. Terus the business modelnya juga kita liatin, dan terus terang juga profitability path of unit economics-nya kita juga pasti akan liatin. Oke, baik. Pak Halim, banyak juga isu yang mana juga beredar ini gaji dari para pegawai startup juga besar begitu ya, bahkan untuk software engineer aja ratusan juta per tahun. Ya. Apakah memang dari venture capital sendiri melihat hal itu dan juga menjadi salah satu seleksi begitu ya untuk pendanaannya, dan Ya. kiranya selain bakar-bakar duit, lalu tadi juga ada peluang untuk mengganti business model B2C ke B2B. Ya. Ini kira-kira Anda melihatnya untuk strategi yang kiranya jitu juga di tahun 2023 nanti seperti apa sih Pak Halim? Sebenarnya yang menarik adalah yang dulu gajinya lumayan tinggi gitu kan ya dibandingin dengan multinational company bahkan kalau kita boleh bilang gitu akan terkoreksi sendiri sih sebenarnya di tahun 2023. Kenapa? Karena dengan adanya gelombang PHK yang terjadi gitu kan ya, ini juga mengimpact the forces of worker. Ya. Jadinya, nah the forces of worker ini sebenarnya kalau kita bilang kalau startup di early stage gitu kan ya, wajar untuk mendapatkan pegawai yang quality-nya bagus. Benar. Tetapi kadang-kadang mereka tuh hijack gitu kan ya, dari startup yang lain terus digaji lebih. Sedangkan quality assurance untuk operasional ataupun untuk running startup tersebut belum tentu ada di sana. Gitu loh. Jadi kita juga lihat sebenarnya workforce ini payable-nya juga kita harus lihat gitu. Kenapa? Karena kalau tidak melihat payable workforce yang begitu bengkak gitu kan ya, ujung-ujungnya lagi PHK gitu. Yeah. Dan founder-founder startup sebenarnya sudah realize gitu kan ya, mereka itu overpaid. Yeah. Makanya PHK cycles ini terjadi juga gitu kan ya, supaya mereka juga bisa correct within the internalnya mereka sendiri. Jadi multiple factors dari eksternal maupun internal, tapi mostly tahun depan mestinya lebih baik. Jadinya Mestinya ya, lebih baik ya dari tahun harus. Gitu. Kenapa? lebih Karena baik. founders sebenarnya sudah aware bahwa salah satu yang menyebabkan PHK adalah cost of efficiency-nya itu terlalu besar di workforce. Jadi Oke. terus terang. Karena mereka mau gain market, mereka bayar lebih, gitu kan ya. By the end of the day, ini profitability tidak sampai-sampai dan mereka lihat, oke, satu faktornya adalah workforce, gitu. Tapi tidak hanya ini, sebenarnya masih banyak yang harusnya bisa diefisiensi, gitu. Tidak hanya workforce saja. Ya. Oke, berarti memang jurus utamanya sebetulnya efisiensi begitu Efisiensi, ya, di tahun 2023 nanti. betul. Nah ini juga menarik yang kita tanyakan oleh Bu Afi. Bu Afi, sebetulnya kalau kita melihat sejumlah tantangan yang ada di tahun 2023 nanti, dari kacamata Anda, antisipasi apa yang kiranya juga harus dilakukan oleh startup, mungkin dari strateginya atau dari segi melihat pemaksimalan dari pendanaan mereka atau seperti apa? Iya, pertama memang yang harus dilihat adalah mereka harus menentukan dulu bisnis model mereka akan kemana. Karena bisnis modelnya akan menentukan juga apakah dia bisa hidup jangka panjang gitu ya. Nah apa yang harus dipikirkan tadi menurut saya adalah saya belum melihat banyak startup yang sudah menyiapkan ekosistem. Karena saya lihat kayak P2P sekarang sudah mulai membentuk ekosistem. Jadi mereka dengan bank, mereka saham dengan bank misalnya gitu ya. Terus kemudian mereka juga dengan yang lain-lain gitu. Supaya mereka bisa survive. Karena kalau enggak P2P juga akan turun. Dan itu kan sudah mulai banyak yang turun ya, tutup ya. Karena mereka tidak bisa mampu melanjutkan. Nah sama dengan startup seperti e-commerce misalnya. Nah e-commerce juga begitu. Persaingannya kan makin banyak. Banyak yang masuk tapi juga banyak yang keluar gitu ya. Nah sehingga 2023 adalah tantangan. Pertama mungkin ada sebagian orang yang akan kembali ke offline. Nah itu juga harus diperhitungkan berapa banyak sih yang mereka lari ke sana. Tapi juga ada yang tetap di online gitu. Jadi itu akan terjadi koreksi karena Indonesia ini kan masyarakatnya tuh masyarakat yang suka bersosialisasi. Jadi senang banget datang ke toko gitu ya. Mall-mall udah mulai penuh lagi gitu ya. Nah yang kedua adalah tantangannya adalah
suku bunga masih akan tinggi mungkin sampai semester kedua ya. Ini kan biasanya juga selain dari venture capital kan juga ada pinjaman bank. Nah itu juga perlu dilihat ya sejauh mana bunga ini akan mempengaruhi cost-nya ya. Nah yang ketiga memang saya setuju terjadi koreksi terhadap harga atau cost untuk workforce ya. Kenapa? Karena dulu itu belum ada pattern sehingga karena begitu peningkatan secara online, orang buru-buru rekrut yang cepat gitu. Nah sekarang baru mereka rasakan, oh ini udah nggak dibutuhkan lagi, jadi terjadi gelombang PHK. Nah memang yang harus dipikirkan adalah sustainability daripada usaha, karena startup ini kan seolah-olah membangun struktur organisasi yang begitu cepat gitu ya, tapi nggak ada sustainability. Nah ini yang harus hati-hati. Jadi sustainability daripada perusahaan startup itu perlu dipikirkan juga ke depannya. Sustainability-nya. Iya betul. Nah memang untuk market di dalam negeri sih menurut saya masih akan bagus tahun 2023. Tapi memang untuk ekspor itu yang memang bermasalah. Tapi kita nggak masalah karena startup kita banyak domestik sih ya. Hampir 90% domestik gitu. Jadi mungkin tidak terlalu bermasalah buat startup terutama adalah e-commerce ya. Mungkin P2P yang perlu dipikirkan karena dengan bunga meningkat pasti juga bunganya akan naik gitu. Oke, baik, ini bicara terkait sustain begitu ya Pak Halim juga ini sustain bukan hanya di startup tapi sustain juga di venture capital. Tadi Anda juga katakan untuk jumlah startupnya sih sebetulnya sama-sama saja tapi nilainya yang tentunya pendanaannya yang lebih kecil di tahun depan bahkan di tahun 2023 nanti. Apakah memang ini yang lebih kecil ini juga sebagai cara ataupun strategis venture capital untuk sustain di tahun depan dan juga kiranya untuk yang nilai kecil ini di sektor apa saja sih Pak fokusnya di venture capital nantinya? Jadi kalau kita lihat tahun depan ya sebenarnya sektor agri-tech itu sebenarnya still very interesting. Jadi sebenarnya ada dua sektor yang sekarang kita lagi liatin di venture capital. Yang pertama adalah yang kaitannya tadi saya bilang shifting business model ke B2B. Jadi yang kaitannya dengan B2B itu menarik gitu nomor satu. Nomor dua karena a lot of ripple effect of global condition gitu kan ya. Food supplies is actually decreasing gitu kan ya. Dan Indonesia is very rich of food supply gitu. Jadi agri-tech sektor itu still very interesting untuk tahun depan. Dan kita lihat juga in the last 2 years banyak sekali high-tech startup. Jadi kalau kita bilang sekarang kita banyak sekali product centric. Jadi product centric mungkin yang di info dengan Bu Afi tadi adalah e-commerce, fintech. Itu sebenarnya produk apa yang cocok untuk consumer, saya bangun, saya package, saya promote gitu. Nah, sedangkan startup-startup dunia yang lebih mature gitu, mature market seperti di Europe, US, Japan, Korea dan juga India dan Cina yang lately gitu kan ya. Mereka banyakkan high-tech startup. High-tech startup ini dalam artian adalah mereka membuat sesuatu yang baru gitu kan ya, in term of technology. Habis itu mereka patenkan dan mereka pasarkan di market. Dan ini ceruk marketnya juga B2B. Gitu. Jadi ada shifting yang dulu e-commerce, terus sekarang B2B business and agri-tech gitu kan ya, karena resources full of Indonesia gitu kan ya. And next year itu mungkin startup-startup high-tech juga mulai akan bermunculan. Jadi sangat-sangat menarik gitu kan ya. Dan tahun 2023 mungkin kondisi marketnya mungkin slowing down, tapi startup terus bermunculan. Oke, baik.